informasi terkait gugus tugas yang ada di Kabupaten Aceh Timur dan situasi COVID di Aceh Timur. Dari pertama terjadinya pandemi untuk Aceh Timur sudah lebih kurang 3 bulan berjalan. Saat ini Aceh Timur terdapat 72 orang kasus ODP, orang dalam pemantauan. Dari 72 tersebut, 71-nya sudah selesai pemantauan dan 1 orang yang masih dalam proses pemantauan. Kemudian ada juga 72 orang yang sedang melakukan isolasi mandiri secara mandiri atau istilahnya self monitoring. Artinya yang self monitoring ini adalah orang-orang yang punya riwayat perjalanan dari daerah terjangkit tetapi tidak menunjukkan gejala sakit apapun. Namun mereka tetap harus dilakukan isolasi mandiri minimal selama 14 hari. Kemudian dari pertama pandemi sampai saat ini di Aceh Timur itu ada kurang lebih sekitar 2.400 para pendatang yang masuk ke Aceh Timur dari daerah terjangkit. Daerah terjangkit itu adalah daerah yang pernah ada kasus COVID, kemudian sudah terjadi transmisi lokal, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri kebanyakan dari Malaysia, ada juga dari Cina, dari Taiwan, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Kemudian kalau dari dalam negeri, ada juga dari Pulau Jawa, dari Jogja, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Medan. Sedangkan Provinsi Aceh sendiri sudah ada juga daerah yang terjangkit, misalnya dari Banda Aceh, dari Sigli. Nah, situasi saat ini Provinsi Aceh makin mengkhawatirkan karena terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan. Dalam 2 hari hanya dalam 2 hari terjadi kenaikan kasus 10 orang. Jadi total sudah ada 37 kasus di Provinsi Aceh. Nah, itu kasus terbanyak itu di posisi Aceh Utara, ya Aceh Utara dengan Loksmawe yang jelas-jelas berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur. Kemudian Tamiang juga sudah ada kasus yang lumayan banyak, ya. Jadi Kabupaten Aceh Timur walaupun dengan kondisi yang masih belum ditemukan kasus COVID, namun diapit oleh 2 kabupaten yang sudah zona merah. Ya, artinya Kabupaten Aceh Utara itu sudah masuk zona merah. Kemudian di wilayah timur ada Tamiang. Nah, tentu ini sangat rawan. Makanya Aceh Timur walaupun dengan kondisi kasusnya masih 0, tetap harus bekerja keras supaya jangan sampai lolos, jangan sampai masuk virus corona itu ke Kabupaten Aceh Timur. Caranya bagaimana? Yaitu memantau seluruh para pendatang atau warga Aceh Timur yang bepergian ke daerah-daerah terjangkit tadi. Para pendatang bisa jadi mereka datang ke Aceh Timur membawa virus. Ada yang dengan gejala ataupun tanpa gejala. Yang paling bahaya adalah orang yang di dalam tubuhnya mengandung virus corona tetapi tanpa gejala, sehingga yang bersangkutan tidak merasakan gejala apapun, sehingga tidak harus melakukan isolasi mandiri, berinteraksi dengan siapapun, dengan keluarganya, anak, istri, tetangga, dan lain-lain. Dan itulah yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara ataupun Loksmawe. Suami istri perjalanan ke Medan. Seorang suami pedagang perjalanan ke Medan, kemudian balik ke asalnya ke Aceh Utara dan Loksmawe, menularkan kepada yang lain. Si suami ini tidak ada gejala sama sekali. Baru merasa dengan kesadaran sendiri melakukan pemeriksaan rapid test dan dengan swab, ternyata hasilnya positif dan sekarang sudah banyak kasus penularan dari yang bersangkutan. Nah, itulah menandakan di Provinsi Aceh sudah terjadi transmisi lokal. Nah, ini yang sangat kita hindari. Di Kabupaten Aceh Timur sendiri kita melakukan upaya yang sangat baik, ya, artinya dari mulai gugus tugas dari tingkat kabupaten, kemudian ke kecamatan, kemudian ke desa-desa. Nah, sekarang kita lagi memasuki masa new normal, ya, masa new normal. New normal itu adalah situasi atau adaptasi terhadap pandemi COVID yang diberikan kepada kabupaten kota yang zona hijau, ya. Jadi alhamdulillah Kabupaten Aceh Timur karena belum ada kasus diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat. Ada 102 kabupaten kota yang masuk zona hijau, termasuklah Kabupaten Aceh Timur. Nah, zona hijau ini diberikan kewenangan untuk melakukan new normal atau melakukan produktivitas yang aman, ya. Artinya masyarakat tetap bisa berproduktivitas
masih bisa melakukan transaksi ekonomi dan lain-lain, tapi dengan melakukan protokol kesehatan. Intinya bagaimana supaya rakyat tetap terhindar dari wabah corona, tetapi di satu sisi mereka tetap bisa beraktivitas, melakukan aktivitas mata pencaharian, perekonomi dan lain-lain. Nah, misalnya di pasar, kemudian transportasi, kemudian yang profesinya sebagai supir dan lain-lain. Nah, tentu supaya ini bisa berjalan secara beriringan, semua masyarakat harus benar-benar ikut terlibat ya. Jadi protokol kesehatan yang wajib dilakukan supaya kita Aceh Timur tetap bisa bertahan menjadi zona hijau adalah tiap siapapun masyarakat keluar dari rumah memakai masker ya. Masker tidak boleh lepas ya. Nah, kemudian selalu menjaga jarak atau social distancing. Kemudian menghindari berkerumun dalam jumlah yang banyak. Kemudian selalu menjaga jarak, selalu cuci tangan pakai sabun ya. Jadi baik berangkat kerja atau pulang kerja selalu cuci tangan pakai sabun. Boleh juga dengan hand sanitizer. Kemudian di pasar, di toko-toko, warung kopi dan lain-lain harus disediakan juga tempat-tempat cuci tangan, tempat ibadah dan lain-lain. Kemudian pertemuan apapun silakan dilakukan, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan, menjaga jarak, kemudian pakai masker dan selalu cuci tangan pakai sabun. Nah, kalau ini selalu kita lakukan, tentu mudah-mudahan Aceh Timur bisa tetap dipertahankan dengan zona hijaunya tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.